Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sangat baik, penuh dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh di sekolah yang kita cintai, SMP Islam Mambalulum Kebomas Gresik. Bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam bidang studi ilmu fikih, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu anak sekalian, marilah kita buka pelajaran ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, pada kesempatan ini kita masih pada materi toharoh atau bersuci, materinya tentang istinja atau cebok. Anak sekalian, tetap semangat di pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan istinja? Nah, ini mari kita bahas tentang istinja. Secara bahasa adalah terlepas atau selamat. Secara istilah, menurut syariat Islam adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil, yang tentunya kita tidak melupakan apa yang kita lakukan setelah kita melakukan buang air besar, buang kecil, maka kita akan melakukan sesuatu yang dinamakan istinja dalam ilmu fikih. Nah, hukumnya beristinja adalah wajib bagi orang yang baru saja buang air besar maupun buang air kecil, baik dengan air ataupun dengan benda yang lain, seperti bisa menggunakan batu, kertas, ataupun daun yang kering. Anakku sekalian, bagaimana cara istinja yang baik menurut ilmu fikih berdasarkan syariat Islam? Yang pertama, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih sesuai dengan ukuran air yang digunakan sesuai dengan keyakinan kita. Ini dengan menggunakan air. Setelah kita melakukan buang air besar atau buang air kecil, langsung kita basuh, membersihkannya di tempat keluarnya air besar atau air kecil itu, dubur atau kubul, dengan air sampai bersih. Yang kedua, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil, dubur ataupun kubul, dengan batu. Kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air. Cara yang kedua ini adalah, yang pertama menggunakan batu, kemudian setelah menggunakan batu dan juga diteruskan membersihkan dengan air. Dan cara yang ketiga, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air dengan batu. Ya, mohon maaf, ini adalah membersihkan kotoran air besar, tempat air kecil itu dengan batu atau benda kesat atau benda keras lainnya sampai bersih. Dan ini adalah sekurang-kurangnya dengan menggunakan 3 batu atau 1 batu, namun 1 batu itu memiliki permukaan yang jumlahnya 3. Maka ketika menggunakan batu, istinja ini harus memiliki 3 permukaan atau 3 kali bersihan dengan menggunakan batu. Itu cara istinja. Nah, kemudian syarat istinja dengan menggunakan batu atau benda keras yang kesat yang lainnya. Yang pertama, batu atau benda keras itu harus suci serta dapat dipakai untuk membersihkan najis. Dipastikan bahwa batu yang akan digunakan harus suci. Jangan sampai menggunakan batu yang najis atau tanah yang keras tapi najis. Nah, berarti najis dengan najis tidak bisa suci. Maka dipastikan batu itu adalah suci. Yang kedua, batu atau benda itu tidak termasuk yang dihormati, misalnya bahan makanan ataupun batu masjid digunakan untuk suci, maka tidak boleh.
Yang ketiga, sekurang-kurangnya dengan 3 kali usapan dan sampai bersih. Menggunakan batu, istinja dengan menggunakan batu, ini sekurang-kurangnya 3 kali usapan dan itu diyakini bersih. Nah, anak sekalian, mungkin ini memang hal-hal yang tidak pernah kalian lakukan. Namun, ketika dalam kondisi yang sangat darurat, yang sangat terpaksa, dalam kondisi tidak ada air di tengah hutan atau di tengah sawah ketika jadi petani dan di kanan kiri tidak ada airnya, maka bisa menggunakan batu atau tanah yang sudah keras. Tuh. Yang selanjutnya adalah najis yang akan dibersihkan belum sampai kering. Ketika habis buang air besar atau buang air kecil dan belum kering najisnya itu, maka itu langsung dibersihkan dengan menggunakan batu yang lainnya. Yang selanjutnya adalah najis itu tidak pindah dari tempatnya. Maka ketika habis buang air besar, habis berak, habis kencing, kalau membersihkannya, istinjanya dengan menggunakan batu, maka jangan pindah dari tempat itu. Ya. Kemudian najis itu tidak bercampur dengan benda lain, meskipun benda itu suci dan tidak terpecik oleh air. Nah, sekalian perlu diingat bahwa ketika kamu habis berak, maka jangan sampai sisa berakmu yang ada di tempat keluarnya kotoran itu tercampur dengan benda lain atau terpercik dengan air. Nah, inilah syaratnya istinja dengan menggunakan batu. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, tentunya ada tata krama, ada adab bagaimana ketika kita buang air. Saat kita buang air, bagaimana? Yang pertama adalah doa ketika mau masuk WC. Nah, sebelum masuk WC, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang doanya nanti setelah ini. Ya, mau masuk, itu berdoa dulu. Jangan di dalam WC baru berdoa. Nah, ini kadang-kadang salah kaprah. Yang ngajarinya, ya mungkin gurunya atau bapaknya, orang tuanya, ibunya ngajarinya masuk WC baru berdoa. Tapi sebelum masuk WC, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri pada waktu saat masuk WC. Jangan kaki kanan, dibalik. Masuknya ini mendahulukan dengan kaki kiri. Kemudian ketika keluar mendahulukan kaki kanan, ya, dengan kaki kanan ketika keluar dari WC. Setelah itu berdoa ketika sudah keluar dari WC. Berarti di luar WC, maka saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat buang air di dalam WC itu menggunakan alas kaki, ya, menggunakan sandal atau ketiplak atau gapyak dan sebagainya. Kemudian istinja hendaklah dilakukan dengan menggunakan tangan kiri. Anak sekalian, tentunya ya sangat fatal dan sangat janggal dan terasa tidak enak ketika kita istinja cebok-cewok itu menggunakan tangan kanan. Maka dalam agama Islam, syariat agama Islam, dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa tata krama beristinja itu menggunakan tangan kiri. Anakku sekalian, inilah doa ketika mau masuk WC. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Yang artinya dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada kotoran dan dari segala yang kotor. Itu ketika doa yang dibaca ketika mau masuk WC. Kemudian doa keluar dari WC. Setelah keluar dari WC, di depan WC, di depan kamar mandi, kita berdoa. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa'afani. Yang artinya saya mengharap ampunanmu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran yang menyakitkan diri saya. Dan engkau telah menyehatkan saya. Inilah doa yang kita terapkan, yang kita baca, kita berlindung kepada Allah. Ya, mau masuk WC kita berlindung kepada Allah dari segala kotoran, dari setan-setan yang akan mengganggu. Setelah selesai ya buang air besar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mengucapkan terima kasih kepada Allah, memuji kepada Allah bahwa Allah telah menghilangkan sakit kita, telah menyehatkan kembali kita setelah buang air. Dan anak sekalian, perlu, ini adalah hal yang sangat enteng, tetapi kadang-kadang ketika kita sudah kepingin berak, kepingin buang air, kepingin ya di kamar mandi, terlupakan semuanya. Padahal di tempat ini, di kamar mandi adalah penuh dengan jinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita biasakan ketika mau masuk WC, kita berdoa. Setelah keluar dari WC, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal-hal yang dilarang saat buang air. Ya, yang pertama, buang air di tempat terbuka. Nah, di lapangan, ya, di tempat-tempat umum kita berak, ya, maka ini dilarang. Yang kedua, buang air di air yang tenang, kecuali air tenang itu adalah besar seperti danau. Ya, di air tenang, ya, di mungkin kolam dan sebagainya, itu tidak boleh buang air di situ. Kemudian buang air di lubang-lubang, karena kemungkinan ada banyak binatang yang terganggu di dalamnya. Ya, di dalam lubang kita ada lubang dikit, kemudian kita kencing di situ. Nah, ketika di situ ada hewan yang terganggu, contohnya ular, maka ular itu akan marah, akan ngamuk, dan bisa-bisa ular itu mengeluarkan kepalanya dan menggigit apa yang kita punya ketika kita buang air di situ. Buang air di tempat yang mengganggu orang lain. Nah, ketika ada keramaian dan sebagainya, ya, enak-enakan nongkrong di pojokan, maka itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, sekalian, ya, kelihatannya memang sepele di bawah pohon, tapi ketika buahnya itu kita buang air di bawahnya, maka berubahlah rasa buah yang dihasilkan oleh pohon itu. Kemudian bercakap-cakap saat buang air kecuali terpaksa. Nah, ketika, ya mohon maaf, kadang-kadang di pondok itu ya WC-nya itu berjejer sampai 10. Nah, kadang satu dengan yang lain janjian, ya ketika buang air besar bersama dengan temannya ngobrol di situ. Nah, ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama, dilarang oleh syariat Islam, kecuali memang terpaksa untuk minta tolong ngambilkan gayung, minta tolong ngambilkan sabun dan sebagainya, itu adalah kondisi yang terpaksa. Kemudian menghadap kiblat atau membelah kakinya, nah, tidak boleh. Maka didesain dalam kondisi WC kita, tempat kita buang air itu menghadap ke arah selatan atau sebaliknya ke arah utara. Yang dilarang oleh syariat, dianjurkan adalah tidak menghadap kiblat atau sebaliknya. Tidak dilarang, tidak diperbolehkan, yaitu menghadap ke barat atau ke timur, itu yang dianjurkan oleh syariat Islam. Kemudian dalam ketika buang air tidak boleh membawa ayat Al-Quran. Membawa saja tidak boleh, apalagi membaca ayat-ayat Al-Quran. Atau ketika di dalam WC yang suka nyanyi, yang suka sholawatan, jangan sampai salah, ya, di dalam WC sambil sholawatan. Itu hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan buang air. Nah, itulah yang perlu yang disampaikan yang berkaitan dengan istinja atau cebok, hal-hal yang dilarang dan sebagainya. Itulah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu ada manfaat dan gunanya. Marilah kita memohon kepada Allah dan doa akhir pelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat untuk selalu belajar dan menimba ilmu. Mudah-mudahan kita selalu ditambah ilmu yang manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. MU yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.